Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Pagi ini kita bangun dengan sehat, dapat bernafas dengan lega, melihat dengan jelas, mendengar dengan baik, dan memiliki makanan untuk disantap. Namun seringkali kita lupa untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang tampak sederhana ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Ayat ini mengingatkan kita bahwa nikmat Allah begitu melimpah, bahkan tidak mampu menghitungnya. Dari nafas yang kita hirup setiap detik, detak jantung yang terus berdenyut, hingga kesempatan untuk beribadah, semuanya adalah nikmat yang patut disyukuri. Bersyukur bukan hanya sekedar mengucapkan Alhamdulillah dengan lisan, tetapi harus dimanifestasikan dalam 3 hal. Pertama, bersyukur dengan hati, yakni kita harus mengakui dalam hati bahwa sebuah nikmat berasal dari Allah. Tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendaknya. Ketika kita berhasil, itu sebab bukan karena apa? Karena pertolongan Allah. Ketika memiliki sesuatu, itu karena pemberian Allah. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Dan seringlah mengucapkan kalimat pujian kepada Allah seperti Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar. Rasulullah SAW bersabda bahwa ucapan-ucapan ini sangat dicintai Allah dan merupakan bentuk zikir yang ringan di lisan namun berat ditambah isma. Yang ketiga yaitu bersyukur dengan perbuatan. Inilah yang paling penting. Gunakan nikmat Allah untuk hal yang diridhoinya. Gunakan mata untuk melihat kebaikan, telinga untuk mendengar nasihat yang baik, dan tangan untuk membantu sesama. Dan jangan lupa kaki untuk melangkah ke masjid dan tempat-tempat kebaikan. Saudara-saudara yang berbahagia, salah satu wujud syukur terbesar adalah dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Berbuat baik tidak harus selalu dengan harta. Senyum adalah sedekah. Menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah. Bahkan kata-kata yang baik pun adalah sedekah. Yang terpenting adalah niat kita ikhlas karena Allah. Perhatikanlah orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada tetangga yang sedang kesusahan, teman yang membutuhkan bantuan, atau bahkan keluarga kita sendiri yang memerlukan perhatian lebih. Jangan menunggu diminta untuk membantu, tetapi proaktiflah dalam berbuat kebaikan. Dalam perjalanan hidup ini, kita selalu berada dalam keadaan lapang. Ada kalanya kita menghadapi ujian dan kesulitan. Namun ingatlah,
ujian dari Allah juga merupakan bentuk kasih sayangnya terhadap kita. Allah menguji hamba-hamba yang dicintainya untuk menaikkan derajat mereka. Ketika menghadapi kesulitan, jangan mengeluh ataupun berputus asa, tetapi tetaplah bersabar dan yakin bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan hambanya. Dan setiap ujian pasti ada hikmah dan pelajaran di baliknya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah hari kita dengan bersyukur dan akhiri dengan bersyukur. Jadilah hidup kita penuh dengan kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Ingatlah bahwa hidup ini sangat singkat. Jangan sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Perbanyaklah amal soleh, perbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia, dan bersiaplah untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Semoga Allah senantiasa memberikan kita petunjuk, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalani hidup ini. Dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang bersyukur dan senantiasa berbuat kebaikan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, semisal ada salah ataupun kata ataupun tata krama yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.